Kabar gembira PKH BPNT cair 1 juta ini infonya. Halo Sobat Info Bansos terkini, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, 28 Oktober 2025, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, Program Keluarga Harapan, PKH. PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori. Mulai dari ibu hamil, balita usia 0-6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT, atau kartu sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD. Beberapa desa sudah menyalurkan BLT tahap bulan Oktober, jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari perangkat desa setempat. BLT dana desa ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, bansos pangan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. Nah, sobat semua, itu tadi beberapa bantuan sosial yang cair di tanggal 28 Oktober 2025 ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau langsung menanyakan ke pihak desa dan kelurahan, agar tidak ketinggalan informasi. Semoga bantuan teman-teman semua yang belum cair segera cair. Jangan lupa cek kartu KKS secara berkala agar bantuannya tidak hangus. Like postingan ini agar saya tetap semangat menginformasikan update pencairan seputar bansos. Pesan pentingnya, gunakanlah bantuan ini dengan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, serta kesehatan. Semoga bansos ini benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban kita di tengah kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Info Bansos terkini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus memberikan update terbaru untuk sobat semua. Selamat datang di Info Bansos terkini, channel yang membahas informasi bantuan sosial paling update dan terpercaya. Di video kali ini kita akan membahas cara cek desil atau status kesejahteraan Anda di aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Penting banget nih karena desil menentukan apakah Anda layak menerima bantuan seperti PKH, BPNT, penebalan, PBIJK, dan lain sebagainya. Pastikan tonton sampai habis ya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos terus meningkatkan layanan digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu inovasi terbarunya adalah pembaruan sistem di aplikasi Cek Bansos 2025. Kini masyarakat bisa langsung memeriksa penerima bansos berdasarkan data SEN atau data tunggal sosial dan ekonomi DTSN. Cek desil itu para penerima bantuan dalam menentukan kelayakan penerima seperti PKH, BPNT tahun 2025 hingga bansos penebalan dan lain sebagainya. Perlu diketahui apa itu desil. Dalam aplikasi Cek Bansos, desil adalah peringkat kesejahteraan rumah tangga yang digunakan pemerintah dalam menilai status ekonomi warga. Desil 1 hingga 4 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan peluang besar menerima bansos, dan sebaliknya desil 6 ke atas dianggap mampu dan biasanya tidak termasuk atau tidak prioritas untuk menerima manfaat bantuan sosial.
Dengan adanya fitur cek desil Bansos 2025 ini, proses seleksi menjadi lebih transparan, objektif, dan berbasis data. Oke, langsung saja, inilah cara mudah cek desil dan status penerima di aplikasi Cek Bansos 2025. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memeriksa status Bansos, Kemensos, dan kategori desil rumah tangga Anda secara online. Oke, yang pertama-tama jangan lupa dulu pastikan bahwasanya Anda sudah mengunduh aplikasi resmi dari Kemensos, yaitu aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Lakukan registrasi akun dengan NIK, nama lengkap, alamat KTP, dan lain sebagainya. Data-data yang diperlukan silakan masukkan saja untuk menjadi persyaratan Anda menginstal aplikasi itu. Lalu kemudian, jika Anda sudah menginstal aplikasi Cek Bansos, maka seperti inilah tampilannya. Kita langsung saja ke gambar orang ini yang bertuliskan profil, langsung diklik saja, maka akan muncul peringkat kesejahteraan keluarga atau desil. Maka tertera nomor di situ, apakah 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nomornya. Ya, perlu kita ketahui lagi bahwasanya desil 1 sampai 5 itu berpotensi untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kalau desil 6 sampai 10, maka sebaliknya tidak berpotensi atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bagi sahabat-sahabatku semua yang mungkin merasa di desil 1 atau 5 tapi belum mendapatkan bantuan sosial, silakan saja untuk masuk ke menu usulan. Usulkan saja nama Anda secara pribadi agar Anda kalau memang layak untuk menerima bantuan sosial, maka pastinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika Bapak atau Ibu atau sahabat-sahabatku semua yang memang tidak layak, intinya ada di desil 6 atau 10 tapi menerima bantuan sosial, maka bisa melaksanakan atau melakukan graduasi secara mandiri atau melaporkan bahwasanya sudah layak dan sudah mampu. Agar supaya bantuan ini tepat sasaran, maka kita akan menjadi sama-sama mengharapkan kita itu menjadi pelopor untuk agar supaya data ini tepat sasaran. Oke, saya kira cukup simpel untuk mengecek cara bagaimana desil itu diketahui. Ya, sama-sama kita sudah simak bahwasanya desil ini adalah peringkat kesejahteraan keluarga yang menurut pemerintah itu menjadi acuan utama bagi pemerintah untuk menentukan apakah masyarakat atau warga ini layak atau tidak. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya harap teman-teman, sahabat-sahabat semua mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalau kata-kata saya kurang jelas dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan seputar bansos, bisa saja ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya langsung via DM dan lain sebagainya.